Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lydia. Saya Mahmuda, saya Lucy Angelin. Di sini ada 6 poin pembahasan. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap pelanggan, tanggung jawab terhadap karyawan, tanggung jawab terhadap pemegang saham, tanggung jawab terhadap kreditor, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan tanggung jawab terhadap komunitas. Untuk poin pertama dan kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Mahmuda. Oke, jadi tanggung jawab terhadap pelanggan itu ialah perilaku perusahaan dibentuk oleh etika bisnisnya atau sekelompok nilai moralnya. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk yang aman dan menjual produknya tanpa menyesatkan pelanggan. Selanjutnya, ada 3 cara tanggung jawab terhadap pelanggan, yaitu yang pertama, menetapkan kode tanggung jawab, yang artinya menetapkan pedoman mengenai kualitas produk, serta pedoman mengenai bagaimana karyawan, pelanggan, dan pemilik sebaiknya diperlakukan. Misalkan perusahaan menerapkan kode yang menekankan pada keselamatan pelanggan, apapun yang mungkin dihasilkan perusahaan di masa depan selalu akan memastikan bahwa produk tersebut tidak berbahaya. Kemudian yang kedua ada memantau keluhan. Perusahaan sebaiknya memastikan bahwa pelanggan memiliki nomor telepon yang mereka bisa menghubungi agar mereka bisa menyampaikan keluhan terhadap kualitas produk mengenai bagaimana perlakuan yang mereka terima dari karyawan perusahaan. Dan yang ketiga, memperoleh dan menggunakan umpan balik pelanggan. Perusahaan dapat meminta pelanggan untuk memberikan umpan balik jika mereka memiliki keluhan mengenai kualitas produk. Perusahaan bisa menerima keluhan tersebut dan memperbaikinya di masa akan datang. Yang kedua, tanggung jawab terhadap karyawan. Artinya, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap karyawannya guna memastikan keselamatan mereka. Yang artinya, perusahaan memastikan bahwa tempat kerja aman bagi karyawan dengan memantau secara ketat proses produksinya. Beberapa tindakan pencegahan adalah memeriksa mesin dan peralatan guna memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Mengharuskan digunakannya kacamata keselamatan atau peralatan lainnya untuk mencegah terjadinya cedera. Kemudian ada perlakuan yang semestinya oleh karyawan lain, artinya dua masalah utama yang berkaitan dengan hal ini yaitu keragaman dan terjadinya pelecehan seksual. Hal itu tentunya harus dijauhkan dari perusahaan. Dan yang ketiga, peluang yang setara. Artinya, karyawan yang negara, suku, gender, atau agamanya berbeda, biasanya ada orang ditugaskan untuk memantau proses perekrutan tersebut karena biasanya ada terjadinya diskriminasi. Kemudian konsep dari perlakuan yang setara berlaku tidak hanya pada saat perekrutan awal seorang karyawan, tetapi juga pada saat menentukan kenaikan gaji dan promosi dalam perusahaan tersebut. Di sini ada 2 cara tanggung jawab terhadap karyawan. Yang pertama, kode tanggung jawab, yang artinya sama seperti tanggung jawab terhadap konsumen tadi, bahwa kode tanggung jawab terhadap karyawan memastikan bahwa karyawan diperlakukan adil, dihormati, dan bahwa lingkungan kerja mereka aman. Biasanya kode ini mencakup seperti hak-hak karyawan, perlakuan yang adil, dan berbagai kebijakan terkait pekerjaan. Dan yang kedua, kebijakan mengenai keluhan. Untuk memastikan bahwa karyawan menerima perlakuan yang seharusnya, banyak perusahaan menetapkan kebijakan mengenai keluhan bagi karyawan yang bahwa mereka tidak diberikan peluang yang setara. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa keluhan tersebut valid atau tidaknya. Oke, yang ketiga ada tanggung jawab terhadap pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemiliknya atau para pemegang saham. Karyawan dapat tergoda untuk membuat keputusan yang memuaskan kepentingan mereka sendiri dan bukannya kepentingan pemilik saham. Bagaimana perusahaan memastikan tanggung jawab? Yang pertama, dari manajer dari suatu perusahaan memantau keputusan karyawan guna memastikan bahwa keputusan tersebut dibuat untuk kepentingan pemegang saham. Selanjutnya, bagaimana pemegang saham memastikan tanggung jawab? Investor harus memastikan bahwa saham yang telah ia berikan kepada pengelola perusahaan itu harus berjalan dengan baik agar tingkat pengembalian investasinya sesuai. Selanjutnya ada konflik dengan kompensasi eksekutif yang berlebihan. Manajer suatu perusahaan dapat
dapat mencoba untuk memuaskan pemegang sahamnya dengan memastikan bahwa dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham digunakan dengan baik. Yang keempat, ada tanggung jawab terhadap kreditur. Perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi keuangannya kepada kreditur jika suatu perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya. Maka, perusahaan tersebut harus menginformasikan hal ini kepada krediturnya. Selanjutnya, bagaimana perusahaan melanggar tanggung jawab? Ada beberapa perusahaan melanggar tanggung jawab terhadap kreditur dengan menyediakan laporan keuangan yang menyesatkan, yang melebih-lebihkan kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima, tanggung jawab terhadap lingkungan. Proses produksi yang digunakan oleh perusahaan maupun produk yang dihasilkan dapat membahayakan bagi. Ada dua penyalahgunaan dan tindakan memperbaiki lingkungan. Yang pertama, polusi udara. Beberapa proses produksi menimbulkan polusi udara yang dapat mengganggu pernapasan, misalnya saja produksi bahan bakar dan baja, penggunaan kendaraan, dan lain-lain. Tindakannya, perusahaan otomotif dan baja telah mengurangi polusi udara dengan mengubah proses produksinya sehingga lebih sedikit karbon dioksida yang dilepaskan ke udara. Selanjutnya, polusi tanah. Tanah telah berpolusi oleh limbah beracun yang dihasilkan oleh beberapa proses produksi. Bentuk polusi tanah yang berkaitan adalah limbah padat yang tidak membusuk. Tindakannya, mengirimkan ke tempat khusus limbah beracun, mendaur ulang plastik, membatasi penggunaan bahan baku yang nantinya menjadi limbah padat. Yang keenam, tanggung jawab terhadap komunitas. Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap komunitas setempat yang di mana perusahaan menarik pelanggan dan karyawan, perusahaan menyediakan sumbangan dan manfaat lainnya kepada komunitas ini. Ini langsung dibaca. Selanjutnya, konflik yang memaksimalkan tanggung jawab sosial. Keputusan manajer perusahaan yang memaksimalkan tanggung jawab sosial dapat bertentangan dengan pemaksimalan nilai perusahaan. Dengan demikian, usaha untuk memaksimalkan tanggung jawab terhadap komunitas dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk menyediakan produksi pada harga yang wajar kepada pelanggan. Banyak perusahaan mendukung organisasi amal yang bergerak di bidang gizi, pendidikan, seni, atau olahraga amatir. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.